Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro semua apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Isa, Ripi, Awan. Kebetulan mumpung kita lagi dikasih waktu nih untuk ketemuan, kita coba bahas sedikit isu-isu mengenai pajak. Nggak ada salahnya kita coba bahas salah satu isu pajak yang sekarang ini mungkin lagi jadi trending topik. Salah satunya yaitu SP2DK yang kepanjangannya adalah Surat Permohonan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan. Nah, ini terkait dengan berbagai isu yang muncul soal SP2DK ini. Banyak yang menganggap SP2DK ini menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian besar wajib pajak, di mana diantaranya mereka menganggap bahwa adanya SP2DK itu menjadi acuan rahasia atau data keuangan mereka akan lebih mudah ditelusuri oleh pajak. Tapi masih banyak sebagian besar di masyarakat kita ini yang menganggap SP2DK ini satu hal yang tidak perlu dirisaukan dan bahkan seringkali diabaikan. Padahal sebetulnya SP2DK ini adalah salah satu tahapan bagi Dirjen Pajak melalui kantor pajak, pelayanan pajak, di mana adanya SP2DK ini adalah tahapan untuk mengklarifikasi atau mencari penjelasan atas data-data laporan yang disampaikan oleh wajib pajak. Sehingga kalau diabaikan akan memicu tahapan berikutnya yang mungkin lebih menakutkan, yaitu pemeriksaan. Mungkin kita bisa bahas lebih detail ya sekarang di sini gitu. Oke, Pi, mungkin lanjut, Pi. Ya itulah SP2DK banyak nih yang nanyain tuh SP2DK. Kenapa kita dapat surat ini? Emang salah gua apa gitu kan? Kok kantor pajak ngeluarin surat? Ada nggak teman Wan yang dapat Wan, teman-teman di sana Wan? Kalau di tempat saya belum ada. Belum ada ya? Cuma kemarin memang ada satu perusahaan yang hanya dimintai kayak semacam buku besarnya, mau dicocokin buku besarnya sama transaksi dia gitu loh. Nah, dia baru ngobrol gitu. Nah, 1-2 hari kemudian kita kontak, dia bilang, Pak, cuma dimintai buku ini, terus kita udah datang ke kantor pajak, belum ada hasilnya lagi gitu loh. Nah, tadinya saya tak, gitu. Ya gitulah. Jadi kita nih pengen tahu nih. Apa Sa? Gimana Sa? Itu SP2DK itu kepanjangan dari apa sih? Semua wajib pajak terima. Yang pribadi juga dapat. Surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Itu SP2DK. Kok kepanjangannya susah nih. Ya mudah-mudahan ngejawabnya kagak susah gitu kan. Cuman kita ingat namanya SP2DK aja gampangnya gitu. Cuman kepanjangannya kadang lupa. Artinya kita dimintai keterangan atas data dan atau keterangan. Jadi bisa berupa dokumen, nanti bisa berupa keterangan. Nah itu nanti kita bahas. Nah tadi bisa siapa aja yang dapat gitu kan? Ya, orang pribadi bisa. Ya pada dasarnya semua bisa dapat. Ya orang pribadi, orang perusahaan. Nah cuman pertanyaan berikutnya adalah kenapa mereka bisa dapat? Gitu. Betul. Nggak semuanya dapat, cuma ada beberapa yang dapat. Nah kenapa nggak semua? Nah karena ada alasannya belakang kenapa surat ini bisa keluar. Nah Bro di layar ada tuh Bro, itu apa penyebab SP2DK ini bisa keluar Bro? SP2DK itu jadi ada kriteria ketika mereka mengirimkan. Ya kriteria dari Dirjen Pajak lah ya, yang nentuin kan ya siapa yang kirim. Nah, jadi ada keinginan dari kantor pajak untuk dapat atau narik pajak ya sesuai targetnya kali ya. Kan gitu. Nah, kalau yang kayak pribadi-pribadi ini termasuk gue lah nih ya, kan gitu. Udah bisa bilang, kayaknya nggak tahu terakhir ngelaporin kapan tuh laporan pajak, kan gitu. Apa itu jadi target juga? Nah, kalau yang telat-telat gitu. Nah, makanya ada latar belakangnya Sa. Cuman tadi benar kata lu Sa, itu
orang pajak yang tahu adanya acuan, berdasarkan pengalaman nih perusahaan yang kutanganin. Nah, ada beberapa penyebab. Nah, salah satunya adalah tadi betul ketika kita nggak ngelapor SPT. Nah, itu bisa menjadi penyebab kenapa SP2K keluar. Mungkin pertama adalah surat himbauan dulu. Jadi dihimbau kepada PT ini, kenapa kok sampai dengan hari ini belum menginikan SPT, misalkan SPT pribadi, gitu kan, pribadi tahun 2020 nih belum laporan. Nah, itu penyebab pertama keluarnya SP2DK. Jadi kita dihimbau untuk melakukan pelaporan. Nah, kalau udah pelaporan ya sudah selesai gitu kan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua ada juga adanya ketidaksesuaian data antara data SPT dengan SPT lainnya. Misalkan kalau perusahaan nih ya. Misalkan kita kan ngelaporin SPT badan. Nah, selain itu juga SPT 21 sama PPN, contohnya gitu ya. Nah, tuh kan kalau di PPN laporin penjualan, badan juga ngelaporin penjualan. Nah, dibandingin tuh sama nggak jumlahnya. Kalau nggak sama, nah ini tanyain pakai surat itu. Juga kalau gaji, kan 21 gaji tuh. Nah, dibandingkan antara beban gaji dengan SP 21 udah klop belum? Kalau belum, ditanyain. Nah, itu yang pertama, yaitu tidak ada kesesuaian antara data SPT yang satu dengan SPT yang lainnya. Padahal dua-duanya kita yang buat. Karena sistem pajak kita menganut sistem self-assessment, di mana yang melaporkan dan menghitung adalah wajib pajak sendiri. Nah, yang kedua adalah data SPT dengan data pihak ketiga itu berbeda. Contohnya, misalnya nih, Awan nih habis beli mobil, Pajero 100 juta gitu ya, misalkan 500 juta taruhlah gitu kan. Pendapatannya sebulan cuma 15 juta. Ya kagak nyambung gitu. Lu bayarnya pakai apa nanti gitu kan? Di Pajero, tapi udah tanda tangan nih di leasing atas nama Bapak Awan. Cicilan sebulan 17 juta misalkan seperti itu. Nah, penghasilan cuma 15 juta. Bayarnya pakai apa? Nah, nggak sesuai tuh kan antara pendapatan dengan aset yang dia punya. Nah, itu makanya akan ditanyain. Ini duit dari mana nih? Nanti ada pendapatan yang belum dilaporkan. Seperti itu. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah contoh. Misalkan kita ada perusahaan nih, misalkan perusahaan sepatu, dan kan banyak tuh perusahaan sepatu tuh. Nah, ternyata dibandingkan antara perusahaan sepatu ini dibandingkan dengan perusahaan sepatu yang lain, kok labanya beda. Yang lemah dapat 20%, dia malah labanya cuma 3%. Kenapa nih gitu kan? Nah, ini juga pertanyaan, kenapa kok rendah banget gitu? Padahal lokasinya sama gitu kan, jenis yang dijual sama, kok labanya berbeda. Nah, ini bisa. Jadi yang pertama tadi adalah ketidakpatuhan wajib pajak, yaitu belum lapor SPT, bisa gitu ya. Nah, tunggu aja tuh surat bisa. Gitu kan. Yang kedua adalah tidak sesuai antara data kita dengan data pihak ketiga maupun SPT lainnya. Gitu. Yang ketiga adalah, inilah analisa kantor pajak. Nah, kantor pajak tuh punya tuh data-data tuh. Tadi misalkan biaya royalti misalkan, kalau di perusahaan musik misalkan gitu ya, itu bayar royaltinya berapa persen. Kalau di perusahaan marketing misalkan berapa royaltinya, itu ada standarnya mereka. Nah, mereka bandingkan tuh sama nggak standar yang dipunyai kantor pajak dengan yang sudah dilaporkan oleh kantor pajak. Nah, ini salah satu kenapa penyebab SP2DK keluar. Ya, makanya kita gimana nih caranya supaya kita sebetulnya bisa dihindari nggak? Ya dihindari kita nggak tahu ya, karena kan itu kan haknya kantor pajak tuh nanyain kita. Nah, makanya kita perlu persiapan. Persiapannya apa? Persiapannya itu pertama kita melakukan tax planning. Ya, tax planning kita pertama lakukan tax planning, yaitu kita membuat perencanaan perpajakan yang baik, dimana kita supaya tidak ditanyakan. Termasuk tadi kita review tuh pajak-pajak kita tuh udah sama nggak nih antara STB badan, PPN dengan 21. Yang kedua,
nyambung nggak pendapatan kita dengan aset yang kita punya, gitu. Jangan sampai nggak nyambung. Terus juga ada data bank, misalkan kita ngelaporin kita punya kas 100 juta, ternyatanya 2 miliar. Sekarang data bank ngeling dengan data pajak, jadi pajak boleh nanya tuh ke bank. Jadi kerahasiaan nasabah di situ bisa hilang aturannya kalau yang nanya adalah pajak, seperti itu. Nah, jadi kita harus melakukan tax planning. Jadi tax planning itu ya kita melakukan perencanaan, termasuk memperbaiki administrasi perpajakan kita. Terus kita lakukan tertib dalam pelaporan, menyimpan dokumen dengan lengkap. Suatu-waktu ada pemeriksaan atau tadi SP2DK, kita nggak usah capek-capek gitu kan nyarinya bongkar-bongkar lagi atau apa gitu. Seperti itu, Sa. Jadi satu langkahnya adalah bagaimana kalau kenapa bisa keluar, yang kedua kita mengantisipasi supaya kita tidak mendapatkan. Ini namanya usaha ya, tapi kalau udah usaha juga ditanya juga ya itu lain lagi ceritanya. Ada lagi mungkin pertimbangannya. Gitu, Sa. Nah, itu tadi kalau gue ngeliat di poin 3 ya, kantor pajak kan punya survei atau analisis tersendiri ya. Ya. Nah, harusnya kalau misalnya katakan KPP mau, dia dengan mengacu di poin 3 aja bisa semua jenis usaha kena ya. Iya. Maksudnya udah nggak ada yang lolos dari SP2DK sebenarnya kalau dia punya mengacu sama standar mereka gitu. Ya bisa jadi, tapi kan mereka penantanya juga terbatas kan. Bisa jadi gitu. Jadi tugasnya udah banyak gitu ya. Ini cari yang potensi nih. Mana-mana yang potensi. Yang kecil-kecil juga mungkin ya bukan kita baik kan tidak, tapi memang waktunya mungkin karena load pekerjaan cukup tinggi dan sebagainya. Itu bisa juga seperti itu. Nah, jadi ya ini memang kita nih hak prerogatif orang pajak lah, kita nggak tahu lah apa dasarnya gitu. Itu SP2DK udah mulai disebarkan atau baru wacana atau gimana? Udah lama. Udah ada yang terima. Banyak. Klien, orang dekat kita udah ada yang dapat. Klien atau apa? Udah perusahaan tempat kerja. Iya. Perusahaan tempat kita kerja ada gitu. Dapat. Ya udah dijawab selama ada dokumen-dokumen mah. Nah, ini kita bagaimana cara mensiasati ketika dapat kan? Kalau udah dapat mau diapain? Mau dicuekin gitu kan? Atau mau kita jawab? Mau diapain nih gitu kan? Nah, kadang-kadang kan ada juga nih teman-teman ketika dapat SP2DK karena nggak ngerti, udah cuekin aja lah. Apain juga gitu kan? Iya. Itu karena nggak ngerti kan? Nah, yang kedua juga karena kadang-kadang marah gitu. Ini orang pajak dapat data dari mana sih? Perasaan kok kagak pernah kayak gini gitu kan. Nah, tapi ya kembali bahwa memang orang-orang pajak punya sumber kan. Mereka nggak mungkin mengeluarkan secara sembarangan. Ada dasarnya pasti. Nah, tinggal memang kalau nggak cocok dengan kita, tinggal kita buktikan. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika menerima surat ini, hubungi aja orang pajak. Kalau nggak ngerti, langsung hubungi AR karena di bagian bawah itu ada pernyataan di surat itu. Kalau untuk mendapatkan informasi yang kurang jelas, bisa menghubungi AR saudara ini di nomor sekian gitu. Kan ada. Jadi yang pertama lah kita respon. Kalaupun tanggal surat dengan tanggal terima cukup jauh, ya kita respon dulu. Dan misalnya kita belum sempat nih untuk menjawab itu, kita respon, Pak, kita minta waktu ya sampai tanggal sekian untuk menjawab ini. Kami persiapan ABCDEFG gitu kan. Nah, jadi kita menginformasikan supaya nggak salah sangka, dianggapnya kita mengabaikan pajaknya. Padahal kita kagak ngerti gitu kan kadang-kadang seperti itu. Nah, supaya ngerti ya hubungi aja orang pajak gitu. Atau WA kita nih, bisa nih WA kita nih, nomor WA ntar di bawah ini ntar nih, bisa hubungi kita nih, nomor WA-nya nih. Nah, hubungi di situ bisa, kita ngobrol. Cuma itu, jadi yang pertama jangan diabaikan, kita respon. Nah, setelah respon, nanti kan dapat tuh masukan dari orang pajak, gimana yang harus dijawab dan sebagainya. Ya kita siapkan dokumen-dokumennya gitu. Sembari kalau memang sembari memang angkanya nggak nyambung dengan kita, ya nanti kita diskusikan. Bapak dapat angka dari mana, kita dari mana, nanti kita jawab gitu.
Ya sebagian besar sih kalau kita bisa buktikan, yaitu kita nggak berdampak apa-apa gitu. Kecuali memang ada selisih, kita nggak bisa buktikan, nah itu masalah seperti itu. Jadi gitu. Jadi yang pertama jangan diabaikan, kita respon. Mari kita kalau emang nggak ngerti, nanyanya bisa ke kantor pajak langsung gitu kan. Atau orang mengerti tentang perpajakan. Ya bisa hubungi kita juga bisa kan. Nomor WA-nya ada kan, nanti Bro ya sampaikan nomor WA kalau mau menghubungi kita. Seperti itu. Memang gimana gitu ya? Iya. Komunikasi kan, yang penting adalah komunikasi, jangan hilang komunikasi. Gitu. Ya seperti itu dapat nggak masalah. Banyak kasus sih, kalau mau contoh kasus ada nih ya. Mungkin ada berapa contoh kasusnya, Bro ya. Ya jadi contoh kasusnya ya, seperti misalkan ada seorang ya, kemarin ada si saudara gitu ya. Mereka dapat surat dari kantor pajak yang menyatakan bahwa ada aset sebesar misalkan 2 miliar gitu ya, belum dilaporkan, sehingga dikenakan tarif tertinggi. Kalau sekarang aturannya gitu kan, kalau ada aset belum diterima ya dikenakan tarif tertinggi, yaitu 30% dari harga pasar. Ya, akhirnya keluarlah surat itu, dihimbau untuk membayar sebesar 600 juta, 30% kali 2 miliar. Nah, apa iya seperti itu gitu kan, yang terima kan ya, saudara gue ini bingung gitu kan, mau diapain nih, mana udah punya, dia pensiunan, mana punya bodoh seperti itu, orang pensiunan gitu kan. Nah terus kenapa lo kok emang bisa keluar gitu, katanya saudara gue, ya ini SPT-nya seperti ini lah, ternyata di SPT-nya belum pernah dilaporkan memang harta itu. Tapi tadi karena semua data sudah ngeling ke pajak, pembelian itu terlihat. Nah, ngeling lah itu data pajak pembelian properti itu 2 miliar. Nah, makanya ketahuan 2 miliar belum dilaporkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat. Nah, ternyata saudara gue ini dia tertib dalam menyimpan, dia kerja di sebuah perusahaan, seorang manajer dia. Penghasilannya juga tinggi. Dan ternyata setiap bulan kan sudah dipotong perusahaan dan sudah dilaporkan dengan melampirkan 1721 A1-nya. Nah, alhamdulillah tuh selama 10 tahun dikumpulin tuh. Selama masa cicilan kan 10 tahunnya cicilannya. Dikumpulin tuh bukti potongnya. Nah, akhirnya kita laporkan di mana saat itu dia membeli properti tersebut. Nah, alhamdulillah tuh yang harus bayar 600 juta dari nol. Nah, jadi akibat SP2DK belum tentu bayar, bisa jadi nol karena memang tadi ada pembuktian yang bisa kita lakukan. Jadi kepada teman-teman yang gak usah takut terhadap SP2DK ini, yang penting kita jawab dan siapkan bukti aja. Contoh kasus tadi, ya suruh 600 juta, tapi karena kita punya buktinya dan itu juga karena salah lapor, kita bisa perbaikan. Selama 10 tahun kita lakukan perbaikan dan alhamdulillah itu bisa diterima. Demikian untuk contoh kasus yang gampang gitu ya. Masih banyak kasus lain, contoh kasus lain yang terkait dengan SP2DK. Kalau yang misalnya ada, kita dulu pernah temui kasus Bapak A gitu ya, di mana, di Cilegon ya. Ya. Itu apakah masuk dalam SP2DK ya? Sama, yang SP2DK. Soal pemegang saham itu, soal pemegang saham. Ya. Itu sama, SP2DK ya? Betul, SP2DK masih tahapannya itu. Tapi itu bukan SP2DK sebetulnya itu, Bro. Jadi ya, itu ada surat paksa. Udah masuk surat paksa. Oke. Paksa karena itu hasil pemeriksaan. Itu. Nah, kalau SP2DK itu bukan hasil pemeriksaan, tapi memang hanya sekedar konfirmasi dan permintaan penjelasan. Seperti itu. Nah, ini tuh SP2DK yang tadi ini sebelum kita kena SPDK ada baiknya kita mempersiapkan, merapikan administrasi perpajakan kita. Kembali teman-teman yang ingin bantuan dari kami siap dari Kota Provinsi 9, tim kami ditukangi ya oleh teman-teman ini praktisi pajak semua yang telah memiliki pengalaman sekitar 29 tahun. Selama ini kita bekerja sebagai pengurus administrasi perpajakan. Nah, demikian ya, ini pertemuan kita kali ini. Yang mudah nantikan pertemuan berikutnya di episode berikutnya, yang mungkin dengan tema yang lebih menarik atau ada masukan dari teman-teman sekalian. Nah, bisa ditampilkan di WA kami, disampaikan di WA kami atau melalui komen di bawah YouTube, di bawah ini ya, di kolom komen itu tambahkan. Kira-kira
tema apa yang menarik, atau ada permintaan untuk membahas apa gitu, itu bisa. Itu Pak. Oke, makasih. Baik teman-teman sekalian. Mungkin rekan lain mungkin mau penjelasan yang lebih mungkin. Baik, cukup. Kalau tidak, ya kita cukupkan di sini. Sampai bertemu di tayangan kami berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pi. Terima kasih atas paparan mengenai SP2DK-nya, walaupun masih terasa singkat ya, belum detail sekali. Tapi alhamdulillah sedikitnya kita udah dapat pencerahan di sini. Jadi bagi rekan-rekan atau sahabat semua yang ingin bertanya lebih jauh atau mencari informasi lebih jauh, bisa hubungi kami by email di protak89@gmail.com atau via Instagram kami di protak89, protaknya dengan angka 4, huruf A-nya diganti 4, atau bisa ikuti di kanal YouTube ini, yaitu protak89. Atau bisa juga untuk mendapatkan informasi lebih cepat, bisa akses dan hubungi WhatsApp kami di nomor berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di konten yang lebih menarik berikutnya di kanal ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.